Assalamualaikum Pak Riki. Siap, Ko. Siap-siap. Disiap-siapkan lu. Kita jadi solo, Pak. Udah kok, Pak, ya? Baik. Sarombo aja, Le. Baik. Ada pakai handset dong. Nah, ada inset dong. Iya. Oke, Febri. Pakailah pias, deh. Pakailah pecis, deh. Mana beli kotas, deh. Mantap. Mau kecil ya. Berapa di kandang? Ini dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mari kita mulai sesi kedua ini baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini akan tampil 4 orang. Ustaz Afridon Chandra, Pak Azwir, Pak Febri Saputra, dan Ustaz Samsul Bahri. Siapa? Pak Riki sebagai mustami'. Mustami', Pak. Ya, kita mulai aja dulu. Oke, Pak. Ustaz Afridon, silakan baca Quran. Surat apa, Pak? Surat apa, Lana? Ali Imran, Lana. Imran. Dari awal. Dari ayat pertama, Pak. Ayat pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا
مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Masya Allah. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Nah, Sadaqallahul azim. baik. Terima kasih Pak Ridwan. Ya Pak. Kalau dihitung itu, ini Bapak ikuti. Dari awal sampai sekarang. Udah berapa lama ini? Apanya Pak? Alisnya. PPG yang dilalui sudah berapa hari ini? Mulai dari awal. Lebih 2 bulan, Pak. Hah? 1 Juli mulai ya Pak? 1 Juli. Iya. Berarti sudah bulan ketiga nih. Iya, sudah masuk bulan ketiga. Apa kira-kira yang Bapak dapatkan? Coba dari tahapan sudah dilalui. Selama pesanan PPG ini Pak, Ya. yang pertama yang saya dapatkan selama PPG ini tentunya menambah ilmu pengetahuan, terutama sekali dalam mengajar ya, karena memang identiknya kita ini kan seorang guru. Nah, jadi bertambah pengalaman selama PPG ini, terutama sekali dalam membuat modul ajar, kemudian dalam cara mengajar ketika kita melaksanakan pre-teaching kemarin. Kemudian yang saya dapatkan juga selama PPG ini tentunya bertambah wawasan dari sebelum kita menerima PPG ini, Pak. Konkretnya seperti apa? Wawasan ini seperti apa konkretnya? Apa contohnya? Contohnya dari segi ini, jujur nih Pak, sebelumnya belum begitu mengetahui tentang PBL dan PJBL. Dalam PPG inilah mengerti sedikit banyaknya tentang PBL dan PJBL ini. Terus ke depannya? Sebelumnya apa Pak? Ke depannya itu apa kira-kira yang harus dilakukan? Oh ya, untuk ke depannya insya Allah itu akan kita terapkan ilmu yang selama ini kita dapat selama PPG ini, terutama dalam pembuatan bahan ajar. Insya Allah nanti itu kan diterapkan dalam mengajar nanti. Kemudian juga bertambah pula kita selaku seorang guru tentu jelas nanti tujuan pelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa kita, kemudian juga bagaimana juga mendisiplinkan siswa manajemen yang kita pelajari selama PPG ini
dan tentu harapannya sangat tinggi kepada siswa nantinya, Pak. Dalam pembelajaran itu Pak Pridon, Ya, kan ada peserta didik, ya, ada pendidik. Kalau kita sebagai pendidik ya tentu memandang peserta didik itu. Nah, ya, kalau disebut pendidik tentu kita posisikan diri sebagai seorang peserta guru. didik. Kira-kira Pak Pridon melihat peserta didik itu seperti apa gitu? Coba ceritakan. Melihat peserta didiknya. Pun melihat mereka itu. Siapa peserta didik itu di mata Bapak? Oke. Peserta didik itu di mata saya kalau kita bandingkan dengan para guru-guru terdahulu dengan keadaan anak-anak sekarang ini memang jauh berbeda, Pak. Nah, artinya istilahnya anak-anak sekarang ini agak sedikit dimanja daripada anak yang terdahulu. Nah, jadi artinya untuk mengajari anak-anak yang sekarang ini memang sesuai dengan harapan kita. Artinya seperti kita contohkan memberi makan kepada anak. Seperti kita berikan sebuah pisang, kita bukakan kulitnya, bisa makannya. Maksud itu tentunya, Pak. Nah, dulu MA-nya di mana dulu? Dulu Di mana? SD, kemudian sanawiyah, kemudian SMA, kemudian pondok pesantren, itu Pak. SD di mana? SD dulu di Bungus, Pak. Nah, SMP-nya? SMP dulu di sanawiyah di Bungus juga, Pak. SMA juga di Bungus. Kuliah di? Kemudian lah tamat SMA masuk pesantren, Pak. Habis itu baru kuliah di Astis. Di pesantren 5 tahun. Tahun berapa di Astis tamat? Di Astis tahun 2017, Pak. Tamatnya lama, Pak. Masuknya 2009. Nah, ini pertanyaan saya. Artinya kan pernah menjadi murid itu ya? Iya. Kira-kira kalau tadi saya tanya bagaimana Bapak memandang peserta didik ya? Nah, kalau sekarang saya tanya sebaliknya. Bagaimana Bapak memandang guru-guru yang pernah mengajar kita? Kan banyak guru yang pernah mengajar itu. Iya. Nah, seperti apa pandang Bapak kepada mereka? Siapa? Kalau pandangan kepada guru terdahulu itu mendidik memang langsung masuk ke jiwa anak-anak itu. Artinya kalau dahulu itu siswa itu takut dengan guru, Pak. Nah, siswa takut dengan guru sehingganya banyak guru itu disegani oleh siswanya. Kalau dibanding yang sekarang ini kebanyakan siswanya itu banyak yang takut dengan gurunya gitu. Jadi ketika pembelajaran artinya siswa dahulu itu dengan guru, anak-anak didik itu memperoleh menarik dengan pelajarannya. Terus? Lalu apa yang tidak dilakukan? Kan ada semacam perubahan paradigma. Perubahan situasi ya. Murid hari ini di murid dulu kan gitu. Ya. Tindakan yang harus dilakukan. Dengan perubahan paradigma itu. Kalau dulu orang pemalas ya. Orang pemalas itu ada di setiap waktu gitu. Dulu ada pemalas, hari ini juga ada orang pemalas. Rajin juga begitu. Tapi perilakunya berbeda, Pak Pridon. Ya. Dulu orang pemalas itu cepat tidur. Palalok, kalau ada kajian kecil, ang palalok, kata guru kawan. Ya. Ndak mau PR, ang palalok, kata guru. Kamu itu bahasa kampungnya. Nanti pemalas itu identik dengan cepat tidur. Hari ini, pemalas ada juga, cuma beda perilakunya. Murid hari ini, malam itu nyoba tanggang, main HP.
Itu bedanya ya. Jadi kalau murid dulu capek laloknya, kalau kini muridnya Pak Maleko enggak lalok dah. Lambek laloknya. Kan berbeda itu namanya paradigmanya itu. Iya, Pak. Dia pemalas juga, tapi perilakunya berbeda. Nah, kira-kira itu apa solusinya menurut Ustaz Afridon itu? Itu sebuah fakta yang ada di depan kita. Mau tak mau, kita sebagai guru harus mengajar mereka, apapun adanya mereka pun itu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi itu pertanyaannya. Guru kan Ya. sudah pilihan hidup kita kan? Dan begitu adanya mereka, tentu dia harus dihadapi. Ya. Ibarat orang makan kayak nasi kalau tagih kuat nanti harus dimakannya. Dan itu pilihan kita kan. Lalu Ya. caranya bagaimana? Kan begitu kan? Nah, Ya. kira-kira bagaimana menurut Ustaz? Untuk menanggapinya, tentunya menanamkan kepada jiwa anak tersebut, peserta didik tersebut, menanamkan sifat-sifat positif yang akan menjadikan nanti anak tersebut bagaimana bisa dia sukses di kemudian hari. Gitu. Karena untuk mencapai sukses kan kebanyakan juga kalau kita pandang dengan selama ini ada anak itu dia dari awal sampai tamat dia mungkin juara, rajin, dapat juara. Ternyata kebanyakan yang sukses itu anak-anak yang nakal, anak-anak yang pemalas. Cuman di akhirnya dia mencapai kesuksesan dibanding daripada anak yang dapat juara tadi. Itu bisa kita menanamkan ke dalam dirinya mereka itu, Pak. Seperti apa bentuk penanaman itu kira-kira? Caranya menanamnya? Apa tindakan konkretnya lah itu maksudnya? Nah, itu yang saya maksud tadi. Itu model, metode, teknik, pendekatan itu ada instrumen, itu ada mengatasi Ya. persoalan-persoalan tadi. Nah, itu gunanya. Itu solusinya. Ada banyak model, ada banyak metode, ada banyak teknik, ada banyak pendekatan. Itu merupakan instrumen mengatasi persoalan itu. Ya. Nah, tentu metodenya dulu pemalasnya cepat tidur. Sekarang pemalasnya lambat tidur. Siswa yang pemalas sekarang ini kan lambat tidurnya itu. Kena Ya. sibuk main HP kan. Kan batuka itu bentuk perangainan Mayada. Nah, itulah gunanya teknik-teknik tadi itu dipakai. Oke? Oke, Pak. Jadi seperti memakai model kontekstual ya. Menangkap makna dari apa yang dipelajari. Saya pernah belajar model dulu di Estista. Kita terkenal, Pak. Tidak terkenal, dia adalah tamai dah. Tapi terkenal. Yalah. Oke, Coba Pak. Ustaz Samsul Bahri lagi. Baca Quran dulu, Ustaz Samsul Bahri. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Ustaz aja semuanya ini. Astagfirullah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung yang baca Pak Afridon tadi, Pak. Nah, sama aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز
hakim. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Sadaqallahul azim. Beko Pak Fridon, Pak Fridon. Pak Fridon. Ah, tapi awi mah. Beko tolong jalanin Beko Pak Fridon. Iya, Kan buat PTK petang tuh. baik Pak. Beko lah aja kini lah Beko lah. Betul. Ya. Pak Samsul Bari dulu. Oke Pak. Coba Pak Samsul Bari. Ya Pak. Coba ceritakan apa yang didapat selama PPG ini. Dari semua Ya, baik, tahapan terima kasih, ini, Pak. apa kira-kira yang didapat? Ya, alhamdulillah Pak, selama PPG ini udah 2 bulan lebih ya Pak ya. Alhamdulillah begitu banyak ilmu yang didapatkan selama PPG. Apakah itu berkaitan dengan teori-teori yang mesti kita ketahui, pengalaman dari teman-teman, dan tentunya bimbingan dari Bapak dosen maupun Pamong. Itu sangat banyak sekali tambahan ilmu yang didapat selama PPG ini Pak. Sehingga kegiatan PPG ini terasa banyak manfaatnya dan hasil yang didapat Pak. Gitu Pak. Ya konkretnya seperti apa? Apa yang didapat itu kira-kira konkretnya seperti apa? Apa contohnya? Ya konkretnya ya seperti tentang teori-teori pendidikan, gimana tadi juga yang telah disinggung oleh Pak Afridon, yang awalnya mungkin masih ragu-ragu atau mungkin ada yang tidak tahu seiring perkembangan dunia pendidikan. Seperti tadi yang telah disebutkan oleh Pak Afridon, ada namanya model PBL, PJBL, dan lain-lain sebagainya. Dan begitu juga dengan metode-metode, dan apalagi sekarang kita menggunakan apa Pak? Yang sebelumnya kita memakai kurikulum 13 atau K13, sekarang sudah beralih ke kurikulum merdeka yang bisa dikatakan walaupun sudah berapa tahun bisa dikatakan masih barang baru, sehingga kita butuh banyak belajar berkaitan dengan modul atau apa namanya kurikulum merdeka ini Pak. Jadi ke depannya kira-kira seperti apa itu? Guru idaman, guru yang ideal, guru yang hebat itu menurut Pak Samsul Bari kira-kira profilnya itu seperti apa?
Baik Pak, terima kasih. Guru idaman atau guru hebat atau guru ideal itu menurut saya pribadi Pak, di samping menguasai yang namanya mesti wajib dimiliki oleh seorang guru seperti kompetensi pribadi, profesional, sosial, dan yang lain-lainnya. Di samping itu seorang guru menurut saya itu yang ideal itu Pak harus ikhlas Pak. Kenapa? Karena saya melihat di realnya gitu Pak, masih kita melihat realita yang ada gitu Pak. Menurut saya masih banyak guru itu masih kurang ikhlas, bukan tidak ikhlas, kurang ikhlas. Kan? Ini bisa dilihat dari apakah itu penampilan, gaya atau dalam segi dia menerapkan ilmunya di lapangan, terutama di dalam mengajar gitu Pak. Ini menurut saya ikhlas ini sangat penting di samping yang lain. Karena kalau seorang guru itu ikhlas Pak, insya Allah yang berat itu akan ringan. Apapun berat masalah dalam dunia pendidikan, dalam kelas, ataupun dalam kesehariannya, dihadapi dengan ikhlas, insya Allah akan selalu ada solusi dan yang berat akan jadi ringan. Terutama permasalahan-permasalahan dalam mendidik anak. Apakah itu dengan adanya murid nakal atau tekanan dari atasan atau banyaknya tugas. Kalau tidak dihadapi dengan ikhlas, menurut saya itu menjadi seorang guru itu akan terasa berat Pak. Jadi guru yang ideal itu menurut saya ikhlas dalam mengajar, dalam menerapkan ilmunya. Gitu Pak. Tadi kan ada disinggung tadi kompetensi pada pedagogik, pedagogik ya Pak. Sosial. Ya, kepribadian. Nah, bisa dijelaskan itu? Pedagogik itu seperti apa? Nah, ya, pedagogik ini seorang guru harus menguasai teori pendidikan seperti metode, model, pandai membuat perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu dari mendidik itu sendiri Pak. Itu pedagogik. Kalau yang sosial itu bagaimana seorang guru itu di samping bisa mengajar juga bisa bersosialisasi dengan warga sekolah, dengan tentu dengan murid, dengan orang tua, dengan masyarakat. Guru juga harus menguasai kompetensi ini. Dan profesionalitas, bagaimana seorang guru itu juga mampu menerapkan ilmunya di lapangan. Betul-betul mendidik, mengajar, mendidik dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, bertanggung jawab, punya integritas dan juga kepribadian. Nah ini mungkin menurut saya zaman sekarang ini lebih penting lagi Pak, kepribadian seorang guru. Bagaimana yang namanya guru dari dulu itu istilahnya guru itu harus bisa ditiru dan digugu dan ditiru kan gitu istilahnya Pak dari dulunya. Artinya kepribadian guru itu memang mantap. Karena guru itu akan dipandang dari ujung rambut sampai ujung kaki, terutama dalam mengajar. Dari berpakaian, apalagi itu berkaitan dengan sikap. Saat kita mengajarkan, kita harus sabar kepada anak didik, beriman dan bertakwa. Guru itu sendiri dulu harus beriman dan bertakwa, sabar, mempunyai nilai-nilai religius yang tinggi menurut saya gitu. Nah, kalau yang profesional apa contoh tadi? Yang profesional. Ya, itu menjalankan tugas dengan baik, Pak. Disiplin. Itu bukannya kepribadian itu? Profesi itu ya apa contoh kita, Pak ya? Ya kan hampir dekat itu ada kepribadian. Ya, Pak itu menjalankan profesinya dengan baik, mempersiapkan segala hal untuk mengajar, merencanakan, menjalani proses, evaluasi, menguasai materi yang diajarkan, ya, mengembangkan materi itu. Nah, itu bagian dari profesional itu. Ya, menguasai materi, mengembangkan gitu, Pak. Sholat yang menguasai, mengajarkan baca Qurannya menguasai. Gitu. Ya. Bisa mengembangkan materi, bisa membuat perangkat, bisa nanti menulis. Nah, itu yang berkaitan dengan konten keilmuan itu. Konten keilmuan ya Pak. Kalau masalah penguasaan kelas, penguasaan metode itu namanya kemampuan pedagogik. Itu pedagogik ya Pak ya. Penguasaan metode itu dua ya. Ya, Pak. Pedagogik itu
didaktik metode, masa model, itu lebih kepada kemampuan mengajarnya, Kemampuan mengajar. penguasaan materinya. Nah, itu. Kalau sosial itu menyangkut relasi sosial Relasi dengan sosial. siapapun, Iya, termasuk Pak. dengan tetangga di tempat tinggal, Iya. Masyarakat ya, lingkungan Pak. sekolah. Kalau pribadi itu perilaku tadi. Oke, Iya, Pak. jadi murid itu kira-kira coba seperti apa Bapak melihat murid itu? Siapa murid itu dibuat apa Pak? Menurut saya, Pak, murid itu adalah manusia ciptaan Allah yang mesti dikembangkan. Karena Allah melahirkan manusia, menciptakan manusia cukup dengan segala potensi yang ada. Sehingga seorang orang tua, guru, berkewajiblah mengembangkan potensi anak sebagai manusia yang unik, yang mesti disalurkan bakat minatnya, dikembangkan intelektualitasnya, sehingga menjadi anak yang berhasil, sehingga dia tercapai cita-citanya, Pak. Hmm. Murid ini adalah Kalau anak yang unik, yang mesti dikembangkan, dididik. Pak. Oke, Bapak kan punya guru dulu. Dulu Iya, kuliahnya Pak. di mana? Yastis juga ya? Nggak salah. Alhamdulillah di Yayan dulu, Pak. Sekarang udah UIN. Ya, 2005 PAI tahun berapa BP tamat? BP 2005 dulu, Pak. DP terima tamat Tamat 2010, Pak. 10. Alias di mana? Alia di Rawo Pasaman. Alhamdulillah di Pondok dulu, Pak. Nah, berarti kan punya bagaimana pandang Bapak kepada guru-guru Bapak itu? Siapa mereka di mata Bapak? Kalau tadi murid kan, sekarang guru. Menurut saya guru itu posisinya sangat mulia sekali, Pak. Siapapun orang yang kita dapatkan ilmu darinya, walaupun itu satu huruf, seperti yang setelah biasa kita dengar dari guru-guru kita, Pak. Seperti kata Ali kan, walaupun satu huruf aja diajarkan kita oleh guru kita, kita harus siap apapun yang dia katakan. Kalau bahasanya dalam kitab itu kan kita siap jadi budak gitu, Pak. Jadi menurut saya guru, ya. Itu katanya anak abdun. Anak abdun. Mimman allamani wala hafan. Mimman allamani. Saya ini siap jadi budak bagi orang yang mengajarkanku, walau harfan, walaupun satu huruf gitu, Pak. Jadi guru ini menurut saya sangat dimuliakan. Kita harus beradab kepadanya. Selalu kita doakan. Karena tanpa guru, kan ada lagu itu, Pak. Kalau tanpamu siapalah aku kan. Man anna laulakum kan itu kata lagunya, Pak. Iya. Jadi guru ini sangat mulia. Ya. Sangat mulia, Pak, yang mesti perlu kita jaga adab kepadanya supaya ilmu yang diberikan mereka guru-guru kita tersebut bermanfaat dan tentunya bisa jadi modal bagi kita dalam kehidupan sehari. Karena menurut saya adab ini memang jadi termasuk masalah tersendiri sekarang antara murid dan guru, Pak. Nah, baik, terima kasih Pak Samsubari. Ya, Pak. Nanti PTK-nya belakangan. Oke, Pak. Selanjutnya Pak Azwir. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Azwir baca Al-Quran dulu. Surat apa, Pak? Tadi mulai baru boleh juga dari mana? Dari Anissa boleh. Dari awal. Mohon maaf tadi Pak HP-nya mati apa ya. Pak hang tadi Pak. Ini baru pinjam HP. Sekarang udah didengar sekarang. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
Innallaha kana 'alaikum raqiba. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Sudah. Nah, coba diceritakan apa kira-kira yang Bapak dapatkan selama tahapan PPG ini? Alhamdulillah Pak, semenjak ikut PPG udah 2 bulan lebih Pak, alhamdulillah sedikit banyaknya sudah bisa dimengerti Pak tentang bagaimana di dalam pembelajaran dan lain sebagainya tuh Pak. Karena sebelumnya selama ini kita mengajarkan kebanyakan hanya apa Pak metode ceramah gitu Pak ya, atau apa namanya itu. Jadi agak walaupun kita melakukan apa namanya itu kegiatan-kegiatan lain, cuman kita kadang-kadang nggak tahu istilahnya apa, seperti misalnya kayak PBL, PBBR dan lain sebagainya Pak. Ini baru kita temukan penjelasan itu ketika di PG ini Pak. Itu aja. Itu aja. Terus ke depannya guru yang ideal itu seperti apa? Guru yang hebat itu? Kalau menurut saya Pak, kalau guru yang hebat itu ya seorang guru minimal haruslah menguasai materi yang akan diajarkan kepada siswanya Pak, kemudian juga memahami seperti apa teori belajar, metode dan lain sebagainya itu Pak harus minimal dikuasai oleh seorang guru Pak untuk mengembangkan bakat dan minat anak Pak. Itu aja. Coba. Itu aja. Ya Pak, guru juga harus memberikan contoh yang baik kepada murid sehingga guru itu layak untuk ditiru dan ditiru Pak, istilahnya dalam pembelajaran itu Pak. Itu guru yang hebat. Bapak melihat murid itu seperti apa? Kalau kita lihat murid itu Pak, seperti istilahnya Pak ya, seperti kain putih Pak yang harus dibina, dibentuk gitu Pak. Karena kita kan melihat anak-anak itu kan masih kecil dan mereka masih belum mengetahui apa namanya arah dan tujuan dari kedepannya itu belum tepat. Jadi saya ingin anak-anak itu Pak mengarahkan mereka untuk menjadi yang baik. Gitu. Mengenalkan kepada mereka itu misalnya menjelaskan bahwasanya kalau perbuatan yang baik kita dapatnya seperti ini, kemudian kalau perbuatan yang tidak baik kita akan mendapat sifat seperti ini gitu Pak. Jadi saya ingin anak-anak itu menjadi anak yang bisa berguna Pak. Nah, seperti untuk ke depan Pak. Bekas guru Bapak masih ada yang hidup? Apa Pak? Bekas guru Bapak masih ada yang hidup? Masih ingat tak? Bekas guru, iya masih ingat Pak. Bekas gurunya? Ya. Coba sebut siapa namanya? Dari SD atau gimana Pak? SD dulu. Itu terserah lah. Bekas guru kita itu banyak itu kalau memang sepakat Bapak. Kalau semua sih enggak Pak, cuman ada beberapa guru yang membekas itu Pak, yang memberikan apa motivasi kepada kita, dan juga ada guru yang membuat kita nggak nyaman juga ada gitu Pak. Bapak di mana sekolahnya dulu? Kalau saya di sekolahnya di Riau Pak. Di Riau. Ya. Ketawa juga Bapak Samsul Bahri dengar jawaban Bapak tadi itu. Biarlah nanti saya jelaskan nanti. Oke. Coba
Nanti Pak saya akan PTK ya, ketahui ya. Pak Febri, Ya Pak, hadir Pak. baca Quran dulu. Baik Pak. Surat apa Pak? Dari Ali Imran lah. Coba dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Dah. Sadaqallahul azim. Pertanyaannya sama dengan yang tadi ya. Nah, cuma kan jawabannya itu kan sesuai persepsi. Saya nggak nengok persepsi bapak-bapak itu kan itu intinya itu ya. Pertanyaannya sama itu. Tapi jawabannya pasti berbeda karena persepsi ini. Bagaimana kita melihat persoalan kan itu intinya itu. Yang jelas itu bagaimana menengok murid, bagaimana melihat guru itu pasti berbeda itu. Nanti akan saya jelaskan nanti. Ketawanya Pak Samsul Bari itu saya sudah paham itu. Saya jelaskan nanti ya. Ketawa dia mendengar jawaban Pak Azwir tadi itu. Mau Pak cari kurang jelas. Saya. Mohon maaf Pak. Iya. Mohon maaf sama Pak Azwir ya. Ya Pak, mohon maaf Pak Azwir. Ayo nanti oke. Coba Pak Febri dulu. Ini kita ini apanya? Karena dalam PPG ini kan sebenarnya kita bantu kan tidak hanya kepandaian ya, tapi kan karakter di sini kan, karakter, kepribadian gitu ya. Karena guru kan menyangkut tidak hanya teknik ya, tapi ada namanya kepribadian, sosial. Bagaimana memandang guru kita dulu, bagaimana menengok murid yang ada di depan kita, bagaimana persisi ke depan kan itu. Karena semuanya berawal dari situ. Pembelajaran yang baik berawal dari cara pandang kita kepada murid, siapa mereka di mata kita. Itu dulu. Ya. Bagaimana kita dulu pandang kita kepada orang yang pernah mengajar kita. Apa langsung seperti hari ini? Tidak kan itu kan? Nah, termasuk apa yang sudah didapat dan apa ke depannya. Itu kan berangkat dari, kalau dalam misalnya kan niat itu menentukan ke depan kan itu. Oke Pak Febri ya. Nah, coba jelaskanlah apa kira-kira pembelajaran yang didapat selama tahapan PPG yang sudah dilalui 2,5 bulan ini. Di balik susahnya Pak Febri membuat tugas, meresum ini kan berat itu ya. Sampai Pak Apridoni terlambat buat ini kan itu. Di balik keterlambatan itu apa kan itu yang mau kita cari kan itu. Apa pembelajarannya? Jadi pasti ada di balik yang manisnya nanti Pak Apridoni tengok nanti. Bukan sekarang ya. Sekarang letihnya dulu. Coba Pak Febri. Apa kira-kira pembelajaran yang dapat? Baik Pak. Selama mengikuti PPG ini Pak, tentu pembelajaran yang sangat berharga sekali. Pertama itu mengubah paradigma cara kita belajar. Mungkin selama ini pembelajarannya ya masih monoton ketika telah dihadapkan dengan materi dan modul ajar yang telah dipelajari, maka guru harus memang tuntut untuk berevolusi, berubah untuk ke depannya agar
paradigma atau pembelajaran yang dahulu mungkin orang kerjakan di zaman globalisasi ini dan media milenial ini, maka guru dituntut untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajarannya baik di kelas maupun di luar kelas. Apa konkretnya seperti apa? Apa di antara nilai positif yang Oh dulunya tidak kenal sekarang kenal gitu? ya, bagaimana kita menggunakan IT sebagai sarana dan model dan alat pembelajaran dalam zaman keemasan digitalisasi ini, Pak. Karena itu yang lebih dituntut sekarang. Ketika seorang guru masih menggunakan dengan metode konvensional, maka ya dalam pembelajaran murid akan jenuh dan bosan mendengarkan guru memberikan pembelajaran dalam bentuk konvensional. Tapi kalau dengan menggunakan IT dan teknologi, maka murid akan menarik dan mereka akan dirangsang untuk mengikuti dan melihat materi yang akan diajarkan. Kira-kira guru idaman itu menurut Bapak seperti apa? Guru yang hebat itu. Guru yang hebat di zaman now itu menurut Guru Bapak seperti apa? pertama, guru ideal itu atau guru hebat itu pertama guru menguasai teknologi, karena anak-anak zaman sekarang memang hidup zaman teknologi. Namun tetap kemajuan teknologi itu, guru juga dituntut untuk tetap dalam koridornya sebagai seorang guru yang ditiru dan digugu dalam kepribadiannya. Baik ketika guru itu di dalam maupun di luar lapangan atau di luar pembelajaran, tetap menjadi guru yang akan ditiru oleh peserta didiknya. Guru yang akan ditiru itu seperti apa? Apa Sehingga, yang harus dilakukan? gimana Pak? Supaya dia layak ditiru, layak digugu, apa yang harus dia miliki, yang harus dia lakukan? Oh, tentu sebagai role model, guru itu akan dilihat dari sebagaimana telah disampaikan Bapak tadi. Tema Bapak-Bapak yang lain dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka tentu kepribadian seorang guru yang baik akan mencerminkan, akan juga dikeluarkan kepada muridnya, tentu akan membawa pengaruh juga terhadap peserta didiknya. Terus, bagaimana Bapak melihat murid itu? Siapa peserta didik itu di mata Bapak? Terkait didik itu adalah amanah dari orang tua kepada gurunya ketika orang tuanya tidak mampu untuk atau belum maksimal mengajarkan kepada anaknya, maka orang tua mengamanahkan anak-anaknya ke sekolah yang mana nanti akan dididik oleh gurunya. Karena itu adalah amanah dari orang tuanya, maka itu akan dijaga sebagai seorang guru, dan itu amanah tersebut adalah investasi untuk kedepannya. Bagaimana amanah ini ketika dia didik dan dibina dengan nilai-nilai yang baik, tentu yang akan muncul dan akan melahirkan juga pendidik-pendidik yang baik. Tapi jikalau seorang guru mengajarkan tidak semestinya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kependidikan, maka tentu akan melahirkan juga pendidik-pendidik yang kurang disiplin dalam ilmunya atau mungkin tidak sesuai dengan harapan orang tua. Nah, bagaimana Bapak menengok orang yang pernah mengajar Bapak? Dulu sekolah di mana? SD ya Pak, atau Sampai kitab ini ya kan banyak orang yang pernah mengajar gitu. ya, Taruhlah ya TK, Pak, SD, SD sampai. Nah, pondok pesantren lah. Kemudian pondok di mana dulu? Pondok di mana? Toalik Putra pada Manjang. Nah, kuliahnya di mana? Di Yayan juga Pak, BP 2009. Kok BP 2009? Iya Pak, Sekarang mengajar di di SDN 14 Belanti Barat.
maupun Padang Utara. Nah, coba bagaimana Pak Febri menengok? Melihat guru ya Pak, Ya, ya yang namanya guru tetaplah guru dan akan selalu menjadi guru dan tidak ada bekas guru antara muridnya karena hubungan antara guru dengan murid itu tidak bisa dipisahkan. Yang mana guru itu akan mengajarkan dengan sepenuh hati kepada peserta didiknya atau anak didiknya, maka anak didiknya akan terpengaruh dan akan termotivasi sehingga bentuk kasih sayang guru kepada dirinya sendiri akan memberikan rangsangan untuk selalu terus belajar dan belajar kepada gurunya tersebut, Pak. ya. Jadi saya memang sengaja menanyakan ini ya, karena saya ingin menengok bagaimana persepsi kita kepada murid yang ada di depan kita itu. Kan itu intinya dulu. Karena semuanya berawal dari situ dulu. Jadi Pak Apridon, kalau Pak kan nyebut jadi nakal nah sekarang. Pada dulu itu tadi kan itu. Nah, jadi begini Pak Apridon. Siapapun murid yang ada di depan kita itu, dia murid kita yang diberi amanah kepada kita. Dia adalah makhluk yang mulia. Kan Allah yang mengatakan kan? Walaqad karramna bani Adam. Karena bani Adam. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuma mungkin karakternya beragam, perilakunya beragam, tapi dia adalah potensi yang besar untuk masa depan bangsa. Dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah, itu dulu persepsi kita. Dibangun dalam memandang mereka. Dalam memandang murid tadi. Apapun adanya. Apakah dia ada yang pintar, ada yang bodoh, nah, macam-macam lah itu kan. Keragamannya, tetap kita punya persepsi positif kepada mereka. Dia adalah aset bangsa. Allah saja mengatakan dia mulia kan, sama dengan kita. Itu dulu yang harus dibangun. Bisa saja betapa banyak anak-anak yang nakal pada awalnya pemalas, tapi kemudian jadi orang-orang hebat ya. Di luar dugaan kita gitu kan. Kan banyak gitu. Makanya bangun dulu. Siapapun mereka, bangun persepsi positif dalam memandang mereka. Itu semuanya, Bapak ya. Oke ya semuanya. Nah, kadang di perkuliahan juga begitu ya. Ada anak itu yang tamatnya 14 semester, nilainya pas-pasan, tapi ternyata jadi orang hebat. Dalam pengalaman saya ada mahasiswa satu yang tamatnya 14 semester, tapi sekarang jadi profesor di UIN. Nah, siapa yang menyangka? Di UIN ada sekarang, ini ada satu di antaranya dulu kuliahnya 14 semester. Tidak ada yang akan menyangka. Tidak usah saya sebut namanya. Nah, itu kan tidak bisa jadi ukuran juga sebenarnya ya. Termasuk anak-anak nakal waktu SD itu dia semacam perangainya. Nah, rupanya kemudian jadi orang hebat lebih baik pula dibanding yang lain. Itu makanya pandang mereka sebagai aset yang berharga yang diamanahkan kepada kita. Itulah tugas kita, menghadapi mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, gitu itu. Kemudian masalah guru tadi, memandang guru tadi. Saya agak kecewa begini. Pada peringatan Hari Guru, tanggal berapa itu adanya? 25 November. Ah? 25, Pak. 25 November? Ya, Pak. Nah, ya, Pak. Kalau saya tengok status kawan di Facebook itu, para guru itu, ketika peringatan Hari Guru, yang dia bayangkan dia jadi guru gitu. Dia menunggu ucapan selamat dari teman-teman. Sebenarnya tidak. Kita harus mengenang guru kita. Itu aja intinya. Siapapun kita, kenanglah guru yang pernah mengajar kita. Tidak banyak kita yang seperti itu. Kalaupun kita jadi guru nanti ya, dia di guru, jangan kita jadi guru itu yang kita pandang, tapi siapa yang membuat kita menjadi guru. Berilah ucapan selamat, berikan doa kepada orang yang pernah mengajar saya. Nah, kan itu harusnya bukan mengenang jasa kita, tapi orang yang berjasa kepada kita. Itu seharusnya ucapan selamat, tidak bukan teman yang ucapan selamat. Selamat kepada teman-teman seprofesi guru, bukan itu, tapi ucapkan selamat kepada guru yang pernah mengajar kita. Jadi
Pak Azwir, makna tertawanya Pak Samsul Bari tadi saya paham dia. Karena dalam pendidikan Islam tidak ada istilah bekas guru, tidak ada itu. Tidak boleh ada. Tak pernah ada dikenal bekas guru. Guru itu bukan buruh pabrik atau buruh kebun sawit. Nah, tidak kan? Kalau buruh kebun kan nyoba kerajo digaji ya selesai kan? Tidak. Dia bukan seperti itu. Jadi guru bukan buruh diupah dan digaji. Tidak. Ada nilai-nilai yang diberikan kepada kita yang tak bisa dihargai dengan materi. Nah, itu sakingnya Imam Ali menghargai gurunya. Saya adalah budak bagi orang yang pernah mengajar saya, walaupun hanya satu huruf. Itu bentuk penghargaan Ali. Tidak akan mungkin loh guru akan menjadi muridnya budak. Nah, tapi itu salah satu bentuk penghargaan Ali. Begitu dia memuliakannya. Di bapak-bapak, mungkin jadi kepala sekolah, di situ ada nanti guru yang dulu pernah mengajar kita. Kan seringkali begitu itu. Yang kayaknya di kepala sekolah SDA, di situ tamunya juga guru yang dulu pernah mengajar. Guru tetaplah guru. Kita harus profesional dan proporsional. Harganya sebagaimana mestinya, tapi dalam hal kebijakan tetap profesional kita. Di body matoda di pijangan, di parinda, dikampikan. Jadi apapun kita, itu yang harus diingat. Jadi tidak boleh dosen kita, mungkin guru kita, karena kan itu yang nanya lah, selesai bimbing skripsi tidak tahunya dosennya. Itu kan ketahuan juga namanya kan itu. Ingat, kalau kita tidak menghargai guru, ingat murid kita akan tidak menghargai kita di benar. Allah itu tidak sia-sia. Durhaka kepada orang tua, anak awak durhaka kau. Nah, itu yakin kita itu dengan janji Tuhan. Saya kagum salut satu dengan Profesor Saldi Isra ya, yang wakil ketua MK yang orang Solo, Saldi Isra. Iya, Pak. Ketika dikukuhkan jadi guru besar di UNAN ya, di bawah tahun 2020 lah, dikukuhkan jadi guru besar tata negara itu disediakan kursi kosong di bagian depan itu, satu untuk orang tuanya, satu untuk gurunya. Apa kata Saldi Isra? 2 orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Pertama, nomor 1 orang tua saya. Kedua adalah guru saya. Kata Saldi Isra, saya profesor karena guru dan orang tua. Itu katanya. Ayah saya ini buta huruf, tidak pandai tulis baca. Mungkin mengagetkan ya. Saldi Isra itu lahir dari ayah yang tidak pandai tulis baca. Yang buta huruf. Yang kerjanya hanya mengambil upah membajak sawah di pinggir Danau Singkarak dengan seekor sapi. Tapi saya jadi profesor berkat kerja keras ayah yang buta huruf ini. Ayah saya buta huruf tapi punya tekad menjadikan saya jadi orang hebat. Inilah beliau. Dengan bangga dia katakan. Bagaimanapun itu ayah saya. Beliau yang membuat saya profesor. Ditunjuklah gurunya. Itulah. Guru saya banyak, tapi inilah perwakilannya. Saya tak akan jadi apa-apa tanpa orang yang pernah mengajar saya. Walaupun di TK hanya belajar baca doa, tapi bagaimanapun itu adalah ilmu yang diajarkan. Nah, seperti itulah kita memandang murid dan memandang. Itu kira-kira, itu berpersepsi ya. Itu yang karakter. Itu karakter bagian, itu contoh karakter itu. Jangan jadi orang hebat lalu merupakan, walaupun hanya diajari doa kalau doa makan di TK kan itu diajarnya doa. Tapi bagaimanapun itu ilmu yang diajarkan. Nah, persepsi murid itulah yang harus dimiliki. Ya, oke Pak Zwir ya. Nah, jadi jangan ada lagi istilah bekas guru ya Pak Zwir. Jangan ada lagi. Kalau ada orang menyebut itu ya, saya mau mancing dari itu. Kalau orang menyebut tidak ada bekas guru. Bekas guru tidak ada. Ya, yang ada bekas istri. Saya tidak rela. Bekas guru. Ya. Tidak rela. Bilang aja tuh. Kalau di Panjang Cirang tidak ada bekas guru dalam pendidikan. Sama kalau Pak jadi guru, pasti Bapak jengkel ya. Dibilang bekas murid oleh muridnya. Bekas guru oleh muridnya. Nah, memang guru-guru kita itu, saya yakin guru-guru kita itu mengajar kita dulu tidak ada niat untuk dihormati. Sama dengan kita. Saya mengajar mahasiswa, mengajar siapapun tidak ada niat untuk ingin dihormati. Sama dengan Bapak semua.
Tapi saya sebagai orang yang dulu pernah diajar oleh guru saya harus menghormati orang yang mengajar saya. Nah itu prinsipnya. Mengajar murid tidak ingin dihormati, tapi selaku murid, awak dulu penyuruh, mesti menghormati mereka. Yang murid atas cara ini lah. Mau dihargai atau tidak. Itu tidak penting bagi kita. Tapi kita harus menghormati guru kita. Persepsi itu dulu yang harus dibangun dalam tugas kita sebagai guru. Kan sama-sama jadi guru kita itu kan. Di tempat aja yang berbeda. Tapi karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik itu seperti itu. Nah, itu ya, maka contoh di Imam Ali yang disebut oleh Pak Samsul Barikat tadi kan itu contohnya itu. Oke. Lalu di segi karakter tadi, memandang mereka dalam konteks positif, punya potensi besar yang akan berkembang di negeri. Itu saya ingin tambahkan itu ya, terkait itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian termasuk apa lagi? PTK lagi ya. PTK coba Pak Afridon. Apa PTK-nya? Apa masalahnya? Bukan. Sini judul PTK saya Pak tentang penerapan metode diskusi dalam meningkatkan pemahaman peserta didik pada tema materi hukum halal dan haram. Itu judulnya Pak. Apa masalahnya? Berkaitan dengan penerapan metode. Apa masalahnya di sana? Masalahnya bagaimana penerapan metode diskusi itu dalam menyampaikan di materi temanya tentang hukum halal haram. Jadi bagaimana penerapan metodenya. Kemudian bagaimana pemahaman dari peserta didik itu tentang hukum halal haram tersebut. Kemudian ketiga, bagaimana atau apakah penerapan metode itu dapat meningkatkan pemahaman kepada peserta didik. Karena dari berbagai macam banyak metode pembelajaran, seperti ada metode studi kasus, kemudian seperti ada metode discovery. Nah, saya ambil di sini salah satu contohnya metode diskusi, gitu, Pak. Kan juga ada juga metode-metode seperti metode ceramah gitu. Nah, kemudian dalam penerapan hukum halal haram itu, karena kita juga harus memberikan pemahaman kepada peserta didik kita tentang apa yang ia makan dan apa yang ia konsumsi, gitu kan, tentang halal dan haramnya. Kalau tentang menyampaikan halal haram secara umum kan, yang halal itu sesuatu yang dibolehkan atau yang diizinkan. Kalau yang haram itu kan sesuatu yang dilarang, yang haram. Nah, untuk menerapkan metode itu karena saya pakailah satu contohnya metode diskusi. Bagaimana anak itu bisa lebih paham tentang menerima atau memahami tentang hukum halal haram ini bisa dia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu ada latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Sebelum sampai ke tahap itu tentu ada latar belakang. Ya. Apa yang terjadi di situ sehingga lahir pemikiran tadi. Oh gitu. Di PTK itu tentu pertama latar belakang, ada kasus. Yang dikatakan kasus itu pertentangan teori dan kenyataan. Harusnya A, rupanya B. Baru muncullah yang masukkan tadi. Apa kasusnya di sana? Kalau untuk kasus mungkin mengatasi masalah kepada peserta didik itu rendahnya daya serap terhadap materi pelajaran. Jadi kan dengan rendahnya daya serap materi itu, dengan berbagai macam metode, kita coba masukkan satu metode diskusi ini. Itu Pak. Jadi sudah ada berbagai macam metode dipakai. Ya itu Pak. Nah, ternyata
ternyata kalau di diskusi ini agak lebih memberi pemahaman kepada peserta didik dibanding seperti metode kan kalau guru PAI ini kebanyakan kan metode ceramah aja Pak. Jadi kalau hanya metode ceramah dia kan sifatnya mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Nah kalau kita berikan diskusi berkelompok, ada bisa antara peserta didik saling memberikan tanggapan-tanggapan gitu. Kalau ceramah Contoh. itu komunikasinya satu arah. Kalau diskusi komunikasinya banyak arah. Kan itu maksudnya itu. Iya kan? Iya Pak. Hah? Iya nak. Nah, Iya Pak. kalau ceramah kan awak seorang ngeceknya dah. Seorangnya Pak menengah Kalau siswa diskusi, kok. kalau diskusi berganti-ganti kan? Berkelompok. Lagi pula metode ceramah itu, kalau mengajar satu hari satu kelas mungkin aman, tapi kalau banyak kelas kan terlatih ya adanya rumah. Iya Pak. Nah itu. Jadi makanya kan fleksibel sifatnya. Kita harus mainkan metode, model yang membuat kita lebih mudah. Cara kerja lebih mudah, tapi hasilnya lebih efektif. Ya. Ceramah itu repot kita dibuatnya itu Pak Afridon. Ngajar 4 kelas satu hari, kan latih ternyata. Bisa sampai hari ini. Di satu sisi hasilnya lebih efektif, di satu sisi kita letih. Nah, kenapa tidak kita berdayakan saja? Ya. Berdayakan itulah desain pembelajaran tadi. Dibuat model yang bermacam-macam. Yang pandai majan yang bodoh, yang pemale bisa apa? Turunnya mau tanya, akan itu. Kan itu logika kita yang bermain sana. Jadi penerapan model tadi, penerapan metode-metode itu cara-cara cerdas sebenarnya. Cara cerdas, bekerja, volume kerja kita berkurang, tapi di satu sisi hasilnya lebih baik. Coba kalau kita sendiri aja mengajar, beri 40, repot itu. Nah, tapi kalau diberdayakan yang pandai, kan ada yang pandai di kelas itu. Melalui metode model kooperatif saja, diberdayakan yang pandai mengajar, yang tidak pandai. Nah, jadi kan banyak manfaatnya. Volume kerja kita berkurang, lalu kreativitasnya meningkat, orang itu turunnya mota jadi tidak mota, kan kapan awak. Ibarat orang tua kita apa pandai jatuh selanya kan? Ada silanya enggak? Oh, pandai jatuh ada enggak pandai menengah ya, pandai jatuh. Pandai jatuhnya, pandai milaknya. Itu yang harus dipakai dalam pembelajaran. Ya, gian kerja kok kayaknya acara kasarnya murid tua. Di satu sisi mereka diberdayakan dan hasil belajarnya bagus. Tapi memberikannya bukan yang cara buku catatan secara bukan itu, enggak bagus juga kan itu. Nah, tapi mengkoordinir tadi lah. Nah, jadi banyak hal yang Pak Fridon? Ya, Pak. Nah, kalau Ustaz kan nampak dia mau agak berjebak dia mau di ceramah nampak. Awak latih jebak. Habis soro ya Pak. Habis soronya awak latih aja. Energi awak akornya. Apalagi aku belum puasa, kekaram lah aja. Oke. Nah, coba Pak Azwir, apa PTK-nya? PTK Pak DC. Ya. PTK-nya tentang apa Pak? Memahami materi Quran surah Al-Baqarah ayat 13 melalui strategi make muat Pak. Pada siswa kelas 4. Deh, apa masalahnya? Di sini kan Pak, kita kan di sekolah diberikan 2 rombel Pak ya, 2 rombel. Kemudian kalau apa namanya tuh kita guru bidang studi itu kan Pak banyak kelas yang diajarkan gitu Pak ya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan berbagai macam cara Pak agar pembelajaran itu kan bisa berjalan dengan baik gitu Pak ya. Kemudian juga oleh karena kita tidur rombel Pak, kadang-kadang anak itu jam apa tuh udah datang tuh kita meribut gitu kan di sekolah gitu anak-anak yang misalnya. Nah, jadi biasanya Pak kalau seperti itu kan saya membuat bagaimana anak ini pelajaran ini cepat dipahami oleh anak, kemudian anak juga bisa menguasai, memahami dari materi tersebut Pak gitu Pak. Jadi saya coba Pak metode strategi nih Pak
untuk memberikan pertama anak mungkin tidak merasa bosan dalam belajar, kemudian juga itu lebih menghemat waktu Pak dalam memberikan. Seperti apa itu penerapannya? Saya membuat misalnya foto-potongan ayat itu, kemudian artinya Pak saya bagi-bagi seperti itu kayak kartu. Jadi kan saya bentukkan kelompok-kelompok sama anak tersebut. Kemudian masing-masing anak itu memegang masing-masing kartu, dibikin kayak bermain seperti itu. Jadi ketika anak misalnya yang dapat misalnya ini apa, jadi kawan yang lain yang artinya sama dengan itu, dia akan mencari temannya tersebut Pak gitu. Mereka kan duduk berkelompok seperti itu Pak. Nanti di situ nanti setelah mereka berkumpul kelompoknya nanti Pak itu ada di situ nanti pertanyaan telah saya siapkan kepada anak tersebut Pak yang akan membuat mereka itu berdiskusi. Seperti itu Pak. Kalau ternyata apa yang dilakukan ini belum efektif, bagaimana langkah selanjutnya? Ya saya akan Pak kalau belum efektif akan mengadakan remedi untuk memberikan pemahaman ulang ke anak, kemudian juga akan merancang strategi yang lain dalam memberikan pemahaman kepada anak. Mungkin metodenya remedi atau ada PTK berikutnya? Gimana Pak? Remedi atau PTK berikutnya? Ya PTK berikutnya juga Pak. Itu. Kalau di sini remedi, kalau di sini PPG. Tapi kalau PTK itu tidak remedi lagi. Ya Pak. Makanya dalam PTK itu ada siklus. Ada banyak siklus. 1, 2, 3 bisa saja banyak siklusnya. Ya Pak. Sampai dia berhasil. Itu bedanya PTK dengan eksperimen. Kalau eksperimen cukup 1 kali saja. Berhasil atau tidak, kita tinggal laporkan. Berhasil atau tidak. Tapi kalau PTK tidak, dia harus selesai. Tidak selesai 1 siklus, tambah siklus lagi sampai dia berhasil. Itu PTK. Bisa berkali-kali dia. Jadi tidak remedi ya. PTK-nya dibuat lagi PTK-nya sampai berhasil. Di mana tadi kurangnya? Itu di PTK-kan lagi gitu. Sampai dia bertemu dengan titik temu yang ideal itu. Seperti itu Pak Zwir. Ya, itu bedanya dengan eksperimen. Makanya kalau eksperimen Bapak buat tesis, buat skripsi, tidak harus berhasil. Bisa saja gagal, tidak apa-apa. Yang penting Bapak jelaskan metodenya seperti apa. Metodenya begini, langkah-langkahnya begini, ini hasilnya ya oke. Tidak harus berhasil eksperimen. Karena beda dengan PTK. PTK harus berhasil. Nah, coba Pak Febri, jelaskan apa latar belakangnya dan apa yang tidak dilakukan. Kan itu di PTK. Ya, latar belakang yang ditemui di lapangan atau di kelasnya Pak, itu ada peserta didik yang ketika dengan cara konvensional masih ceramah yang dikedepankan sehingga malas anak itu untuk kurang menarik, sehingga anak itu banyak yang tidak mau bertanya, kemudian tidak mau berani menjawab pertanyaan karena cara mengajarnya yang masih konvensional atau dengan metode ceramah, sehingga um, tidak meningkatkan minat gairah belajar anak-anak peserta didik. Terus? Sehingga dalam PTK ini Pak dibuat caranya bagaimana anak peserta didik ini tidak lagi malas mencatat atau tidak mau lagi bertanya, sehingga dibuat model pembelajaran PBL Pak, dengan mengaktifkan siswa. Dengan cara mengaktifkan siswa itu sehingga siswa dibagi beberapa kelompok sehingga siswa itu termotivasi untuk memecahkan masalah yang akan diberikan atau menjawab soal-soal atau diskusi yang akan diberikan kepada mereka. Pak, langkah-langkah PBL? Pertama, mengorientasikan
tujuan PBL, Pak. Kemudian merumuskan, kemudian ada 4, Pak. Orientasi, merumuskan, itu yang terkait, Pak. Orientasi, kemudian rumuskan, ya, Pak. Lupa. Lupa, Pak. Apa umur ini? 33 haru, Pak. Apa periode apa umur? Hah? 38 Nama baru, kamu- Pak. Sampai 38, Pak. berapa? 38, Pak. Oh, 38. Ya sebut tadi cerita dia sampai SMA masuk pesantren balik kan itu cerita tadi. Gak balik kuliah jalan kan. Ayolah. Baik. Kalau pendidikan juga panjang, Pak. Tamat SMA ulang antren li, Pak. Balik bawah, balik turun bawah ya. Berapa tahun itu? 5 tahun di santren, Pak. Pesantren di Ringan-ringan, Pak. Preman. oh ringan-ringan. Orang 7 Iya. tahunnya 5 tahun tamat Pak. Di Santiang Pak udah. Apa lampe Terus sampai kencang kelas sampai tes ke-7 le, Pak. Kuliah agak lampe 8 tahun tamat, Pak. Ibu di memadam pisang kok gak sempurna masaknya mah. Gak sempurna Kalau kan. terlampau masak itu apa bunuh le, Pak. Kalau Yan Terlampau bisa. masak, mah. Berarti tuanku nak. Nah itu tuanku kan? Iya, Pak, tangguh, Pak. Nah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya. Pak Samsul Bari coba PTK-nya ceritakan. Ya baik Pak, terima kasih Pak. PTK saya kemarin Pak tentang penguatan strategi pembelajaran guru pada mata pelajaran PAI dengan model pembelajaran PBL Pak. Nah itu judulnya Ya. kemarin. Apa masalahnya? Jadi latar belakang masalahnya berdasarkan di lapangan secara idealnya pembelajaran itu kan harus menarik Pak. Jadi di lapangan kita lihat siswa masih adanya siswa rendah motivasinya, kurang motivasi dalam belajar dalam secara keseluruhan siswa-siswa kita di sekolah Pak. Jadi jika dilihat permasalahannya kadang ada teori tentu kita lihat bagaimana metode yang dipakai, kenapa rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Jika kita lihat masih banyak di antara kita guru dan mungkin kita sendiri seperti yang kita diskusikan tadi Pak, kita masih banyak memakai metode diskusi yang hanya terjadi satu arah, siswa kurang aktif sehingga pelajaran itu membosankan bagi siswa. Jadi rendahnya motivasi siswa bisa jadi dari metode yang dipakai guru, mungkin ceramah selalu ceramah atau banyak ceramah di samping metode lain gitu Pak. Nah di sini makanya saya ingin membuat PTK untuk supaya bagaimana siswa itu semangat dalam belajar, tidak monoton, tidak pasif, harus aktif. Makanya kita kuatkan, makanya dia buat judul PTK ini penguatan strategi pembelajaran guru pada mata pelajaran PAI dengan model PBL Pak, sehingga sebagaimana yang kita ketahui PBL ini akan merangsang siswa untuk aktif, untuk terjadinya pembelajaran segala arah gitu, bukan satu arah, bukan berpusat ke guru aja, tapi juga mengaktifkan siswa. Nah itu alasan latar belakangnya saya membuat judul PTK penguatan strategi pembelajaran guru pada mata pelajaran PAI dengan model PBL ini Pak. Bisa dijelaskan sintaknya PBL itu? Ya, sintaknya PBL itu tentu pertama kita orientasikan dulu siswa kita kepada permasalahan yang ada sesuai dengan materi yang kita ambil.
dan seterusnya kita organisasikan atau kita buat kelompok supaya mereka aktif, buat beberapa kelompok, lalu kita bimbing anak-anak ini untuk berdiskusi bersama sesuai materi yang telah disiapkan, dijelaskan. Setelah berkelompok, setelah mereka kita ajak diskusi sesama mereka, kita bimbing, lalu kita kembangkan hasil diskusi yang telah diperoleh anak-anak atau siswa kita tadi dengan cara mungkin penampilan per kelompok, perwakilan kelompok, masing-masing kelompok, dan dibuat tanya jawab, saling melempar pertanyaan, menanggapi, sehingga ruangan kelas itu semakin aktif dan menarik serta menyenangkan bagi siswa di bawah arahan guru. Dan terakhir nanti baru guru menyimpulkan, mengevaluasi perkembangan pembelajaran yang telah kita ajarkan atau dilaksanakan, Pak. Itu untuk saya, Pak. Baik, itulah dulu. Sampai sini dulu acara kita sore ini. Oke, Pak. Terima kasih, Berarti Pak. setelah ini ada 2 tahap lagi ya. Ada nanti UKIN. Nah, kirimlah yang terbaik PPL. nanti. Iya, Ada Pak. UKIN video pembelajaran, RPP-nya, portofolio ya. Ya, Pak. Terakhir Iya, juga. Pak. Iya, Pak. Nah, itu aja. Nanti malam 4 orang lagi, Edi Sumardi, Bu Ismanora, Bu Oktavia, Ismanora, Oktavia. Bu Riki ya. Yang lain sudah boleh tidur? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, Insyaallah Boleh kami tidur, jika ceramah. ada waktu itu mendengar juga. ya. Pak Samsubari, Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. aja dibungkus nih, Saya di Padang Barat, Pak. Pak Pridon. Kampung Pondok, Pak. Di Langlawe, Pak, di Padang Selatan Langlawe. Baulanya bungui. Enggak, Pak, tinggal di Penggambiran. Oh, Pengambiran ya. Sangkut tadi. Enggak, Pak. Nah, ya. Nah, itu aja ya. Sampai di situ dulu. Mudah-mudahan Oke, ada Pak. manfaatnya. Baik, Pak. Bagaimana ke depannya PBM yang kita lakukan itu lebih bermakna, lebih bermanfaat ya. Jadi ibadah Ya, Pak. bagi kita dan jadi pencerah bagi anak-anak didik kita ke depannya. Ya, Pak. Itu saja di Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq hidayah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Nanti kita kasih, lanjutkan Pak Pak. Riki jam 20.30 setelah Isya. 20.30 Pak, insyaallah Pak. Ya, oke. Nanti dibuat Baik. link barunya Pak ya. Boleh di share aja nanti. Ya Pak, insyaallah Pak. Oke lah, mohon izin. Ya, Pak. Pak Edi, Kau kirimlah kesimpulan tuh Pak Edi. Kirimlah kesimpulan catatan Pak Edi tadi ya. Ya. Kau orang buruk. Pak Azir. Bahan tuh lagi di tapi tak kenal ya. Oh, mana ikut saya bantangan nah. Baca dong jadi Pak Don supaya nak nampak Pak Sun jadi ya. Wah, pakai apa? Pakai laptop laptop Atau laptop lah HP. Setiap Pak Edi. Pak Edi, latam di bawah laptop. Jauh laptop stek. Anda kan nampak. Laptop di samping atas samping HP nak nampak. Wah, pakai laptop Berarti langkum hari-hari yang nampak tadi. Iya. Itu kamera itu kan. Memang bayarnya sudah. Apa sih inti pertanyaan tadi Pak Sumsul? Bertamu PTK lah jadi kan? Berbeda Pak, berbeda yo. Beda-beda. Kalau kelompok dua tanya siapa murid tu, siapa guru tu dua. Siapa murid, siapa guru. Jadi kekan bekas itu. Lai kat lah. Awak ada pertama tentu siapa murid, siapa guru. Itu galak ndak Pak Azir mau galan Pak tu bertanya yang galak ambo bekas malah cepat. Ale Pak Samsul Pasal itu yang jawab rahasia. Saya PTK Pak Diki. Ya PTK lah tuh. Itu yang cek ke Pak Don tadi, siapa guru tu, siapa murid je. Betul lain lo sama Pak Riki. Jadi sesi satu lain Kita dituju tuh Pak Riki. Oh itu ya, mungkin PTK sih itu ya terus. Apa yang Anda dapat selama PPG ke Pak? Apa yang dapat sama PPG ya banyak Pak ya kan? Tapi ya Pak dengan kok gara-gara tadi ya lah mulai gelombang pertama berbeda Pak. Gelombang pertama banyak teori kan. Apa yang disebut metode, strategi,
Itu yang bertata. Itu kelompok 3 siang nama. Gabung dua lain. Kalau kelompok 3 beko mengenai permasalahan durian Pak beko Zuer, Pak Don. kita lebih santai pada awak ya. Apa tuh jurnalista? Yo, yang ditanya beko tentang durian beko. Wah, cara membuat durian. Udah banyak cerita seperti banyak cerita depan. Aku penjelasan kelompok pertama tadi. Jadi itu lain. Kira ndak akan keluar dong. Di kirim mana beko ya? Lah do mah. Lah do kirim catatan. Lah, man. Ada kira Pak. Lah. Kau mau baca lo. Mau pulang lo. Mau masih sekolah. Ya. Kamu boleh di rumah Pak. Lebih banyak persepsi aja ya Pak Diki. Hati-hati seketik. Persepsi wak banyak. Ya kadang saya bisa mengotak-otak di lalunya jo Pak Samsul. Iya. Jadi bagaimana metode yang ya Pak aja kan itu. Itu. Lalu itu. Metode kuasai metode gak sekian model. Ada awak dah kan dari PBL ke PBL tadi kan kenapa model lain disampainya. Baiklah. Apa deh? Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Diki. Deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak tidak kok Pak Edi. Bagaimana kalau Pak Samsul? Baik, Pak Edi.